Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Yardina dan teman-teman. Pada kali ini saya akan membacakan teks biografi mengenai Bapak Pendidikan Indonesia kita, yaitu Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara lahir pada 2 Mei 1889 di Yogyakarta. Beliau termasuk dalam bagian keluarga keraton Yogyakarta dengan nama Raden Mas Suwardi Suryaningrat yang merupakan nama kecilnya. Dikarenakan ia begitu dekat dengan rakyatnya, nama kecilnya ia berubah dengan Ki Hajar Dewantara saat usianya menginjak 40 tahun. Hal ini dilakukan tentu agar beliau lebih dekat tanpa sekat ningrat dengan rakyatnya. Ki Hajar Dewantara memulai pendidikannya di sekolah dasar Els, yaitu sekolah dasar Belanda. Lalu ia melanjutkan sekolahnya ke Stovia, yakni sebuah sekolah dokter Bumi Putra. Setelah menamatkan sekolah, beliau lanjut bekerja di berbagai surat kabar seperti Medan Java, Sudiotomo, dan lainnya sebagai wartawan di sana. Ki Hajar Dewantara membentuk Indische Partij bersama Dr. Cipto Mangunkusumo dan Douwe Dekker pada 25 Desember 1912. Pemerintah Belanda menolak organisasi tersebut, sebab menurut mereka organisasi itu dapat menumbuhkan rasa nasionalisme rakyat sehingga memungkinkan mereka menggerakkan kesatuan untuk melawan kolonial Belanda. Perjuangan beliau tidak berhenti di situ. Ki Hajar Dewantara membuat Komite Bumi Putra pada November 1913. Komite ini mengatakan kritik pada pemerintah Belanda yang menarik uang dari rakyat jajahannya untuk merayakan kebebasan Belanda ke-100 tahun dari jajahan Prancis. Tanpa proses pengadilan, Gubernur Jenderal Hindenburg menjatuhkan hukum buang ke Pulau Bangka. Lalu Ki Hajar Dewantara dibuang ke Belanda bersama rekan-rekannya. Namun, pada akhirnya mereka kembali ke Indonesia setelah mendapatkan Europosy Akte pada 1918. Bersama rekan-rekannya, Ki Hajar Dewantara membangun perguruan nasional, yaitu Nasional Onderwijs Taman Siswa atau Perguruan Nasional Taman Siswa pada 3 Juli 1992. Keberhasilan Ki Hajar Dewantara dalam meletakkan fondasi terhadap dasar pendidikan nasional untuk bangsa Indonesia, beliau pun pernah dipercaya menjabat sebagai Menteri Pertama untuk Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan. Tak hanya sekedar dianggap tokoh maupun pahlawan pendidikan nasional, beliau ditetapkan pula sebagai pahlawan pergerakan nasional. Agar dapat melestarikan nilai-nilai dan juga semangat juangnya, penerus dari Taman Siswa membangun museum di Yogyakarta yang bernama Dewantara Kriti Girya. Seperti yang diketahui, Ki Hajar Dewantara merupakan Bapak Pendidikan Indonesia. Dari semangat serta jasanya terhadap bangsa, terutama pendidikan, sudah sepatutnya beliau dikenang dan tidak boleh dilupakan. Pada tanggal 28 April 1959 di Yogyakarta, Ki Hajar Dewantara mengembuskan nafas terakhirnya. Kemudian beliau dikebumikan di Taman Wijaya Brata. Sekian penjelasan saya mengenai Bapak Pendidikan Indonesia, Ki Hajar Dewantara. Terima kasih sudah mendengarkan biografi ini. Saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa.